Oke, shalom semua. Hope you are in good condition. Kalau ada yang sakit, uh, semoga lekas sembuh. Lagi musim juga, just like me. Pardon gue pakai pakai masker ya, because I'm not really in a well condition. So ini kita masuk ke minggu kedua mengenai anti drifting atau anti drift. Minggu lalu kita sudah belajar atau kita sudah mendengar drifting adalah kompromi, hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan, tapi sedikit demi sedikit mulai kita lakukan. Kita banyak melihat bahwa dari Daniel, minggu lalu kita belajar ada waktu-waktu di mana apa yang dunia tawarkan terlihat begitu menarik, terlihat begitu mudah dijustifikasi, terlihat begitu normal. Tapi Daniel memilih untuk tidak, Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk tidak drifting atau tidak lepas dari keyakinan mereka, dari apa yang mereka percaya. Kita masuk ke minggu kedua, anti drift part kedua. Jadi kalau kita bicara soal jangkar atau anchor gitu ya, di bulan ini kan temanya anchor. Kita bicara soal jangkar. I ask my intern, namanya ChatGPT. Saya nanya, jangkar tuh biasanya buat apa sih? Kalau saya nggak ngerti kapal-kapalan ya. Jadi kalau kapal, jangkar tuh dipakai buat apa aja? Oh, dia come up with kayak 7 atau 8 alasan kenapa jangkar itu kritikal buat sebuah kapal. Ada salah satu yang menarik. Saya selama ini melihat bahwa jangkar adalah hal yang penting, hal yang krusial supaya kalau lagi ada wave gitu ya. Tadi kayak lagu ini nyanyiin. Kalau lagi ombaknya besar dia nggak kebalik. Kalau lagi ada storm dia nggak kebawa. Tapi selain itu jangkar juga ternyata salah satunya yang ya saya sebagai orang yang awam perkapalan, anchor itu allow ship to stop and wait before continuing their voyage. Jadi sebelum sampai ke destinasi, jadi setiap kapal yang tahu destinasinya kemana, ada waktu-waktu mereka harus jangkarnya harus dilepas dulu. Karena ombak dan karena lain sebagainya, mereka harus diam dan harus nunggu sampai semuanya direda baru continue voyage-nya. Jadi nggak selalu main hajar atau main avoid. Ada waktunya. Kalau avoid tuh kayak take mungkin 2-3 bulan lebih lama dan mereka mungkin nggak punya enough fuel atau resources untuk memutari storm. Jadi mereka harus taruh jangkar dan yaudah just brace the storm. Setelah stormnya lewat baru mulai jalan lagi. So saya bisa bilang bahwa kalau minggu lalu saya melihat saya ngerasa anti drift itu lebih soal defensif. Jangan sampai kita terbawa oleh culture, oleh nilainya dunia. Tapi di sisi lain, it's not about defensive, tapi offensive atau kita mau mencapai tujuan kita juga tetap perlu berjangkar. Untuk mencapai purpose dan calling yang Tuhan berikan, kita perlu jangkar. Dan setiap kita dibikin bukan cuma buat play safe, ada di sekitar pantai gitu ya. Kita nggak cuma, yang penting get by, dapat kerja, punya kerjaan yang cukup buat hari-hari, nikah, nggak aneh-aneh, punya anak, dan done gitu. With my life, no. Actually setiap kita dibikin dengan sebuah purpose dan calling yang spesifik, yang masing-masing kita berbeda. Yeremia 1 ayat 5 bilang kayak gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau sebelum membentuk dalam rahim. Bukan cuma dia membentuk kita dalam rahim ibu kita, dia juga mengenal kita sebelum kita keluar dari kandungan. Bahkan sebelumnya gitu. Aku telah menguduskan engkau, menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini Tuhan lagi bilang sama Yeremia, tapi bukan cuma Yeremia, it's everywhere in the Bible. Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jadi setiap kita itu dibentuk dengan punya spesifik purpose dan calling in mind. Di retret saya membagikan purpose atau bahasa keren bahasa manusianya ikigai gitu ya. Ini adalah overlap antara God's calling, panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan buat setiap kita, apa yang menjadi keresahan kamu. Mungkin beberapa dari antara kita ngelihat sesuatu yang berantakan itu resah, yang lain kayak biasa aja gitu. Beberapa dari kita resah ngelihat orang sakit, yang lain biasa aja. Beberapa dari kita resah ngelihat gereja yang tidak efektif dan yang lain biasa aja. And that's fine, karena callingnya berbeda. God's calling yang Tuhan taruh, keresahan yang ditaruh dalam tiap kita itu berbeda. God's assignment buat tiap kita juga berbeda. Meskipun keresahannya sama, satu orang ditempatkan di satu tempat, orang lain ditempatkan di keluarga yang lain yang lebih challenging. Itu jadi God's assignment, God's calling itu beda-beda setiap kita. Belum bicara soal spiritual, emotional, physical, intellectual gift. Jadi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan perlengkapi juga setiap kita berbeda. Jadi Tuhan mendesain setiap kita sedemikian rupa kondisi kita
assignment kita, kehendak kita atau calling kita yang jadi keresahan kita dan kemampuan kita atau gift kita itu beda-beda. So di red kemarin kita sempat discuss buat kamu yang ikut bahwa comparison itu berbahaya karena kita tidak supposed to compare ourselves with others karena purpose masing-masing kita beda. Kenapa saya bicara purpose? Karena kita bicara soal destinasi, bukan cuma berjangkar. Oh, saya berjangkar dari 2003 gitu ya. Udah berjangkar gitu di GB Sungai Yordan gitu ya. Udah berjangkar banget deh gitu ya. Udah kenal sama orang daerah sini, sama Pak Marsudi udah sohib banget gitu kan. Kayak saya udah berjangkar. Apakah berjangkar cuma masalah sticking around? Jawabannya enggak. Berjangkar enggak pernah, oh ngapain lu hari ini berlayar? Oh karena gue mau berjangkar. Enggak ada yang kayak gitu. Right? Semua orang berlayar because they want to go somewhere. Karena ada purpose. Ada satu assignment. Ada sebuah tujuan yang perlu dicapai. Yang perlu kita sadar dan saya sadar adalah purpose Tuhan adalah preferensi Tuhan buat kita. Teman-teman tahu preferensi? Preferensi itu kehendak, kalau bisa. Jadi Tuhan kalau bisa kamu sampai, ini imagine kayak gini. Papa kamu bilang, papa ada bisnis di Bandung, papa gak bisa datang, papa akan memberikan kamu wakilin papa di Bandung. Ini mobilnya, ini uang tolnya, ini uang allowance-nya, cukup ya sehari 15 juta gitu misalkan gitu ya. Terus sama ini adalah uang bensin dan uang tolnya gitu. So dia provide kamu dengan semua yang kamu butuh untuk sampai ke Bandung. Tapi apakah kemudian papa kamu kayak autopilot atau nyetirin mobil kamu atau kasih supir? Enggak. Jadi he gave you everything untuk kamu bisa sampai ke Bandung. Kalau di tengah kamu kelamaan di rest area karena lagi push rank, terus kemalaman dan pulang, it's on you. Nangkep ya? Jadi setiap kita tuh ada destinasi yang harus dicapai. Kalau kemudian Merrick terlalu senang bermain-main dengan dosa dan tidak tercapai, that's on me. Rencana Tuhan mah dia bisa pakai siapa aja. Dia bisa pakai yang lain. Rencana Tuhan buat NLC, rencana Tuhan buat tempat kerjanya, rencana Tuhan buat aspek hidupnya Merrick tuh bakal kejadian dengan atau tanpa partisipasinya Merrick. Tapi dia memperlengkapi dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang Tuhan desain. Nangkep ya? Jadi kehidupan tuh bukan soal yang penting gue berjangkar mati masuk surga. No, actually there's something that you need to do. Di research kamu, di kerjaan kamu, di bisnis kamu, di klinik kamu, di komsel kamu, di gereja kamu, there's something that you need to do. Tapi apakah kamu menjadi bagian itu atau enggak? That's on you. Yang Tuhan lakukan, dia perlengkapi kamu dengan segala yang kamu butuhkan to be the version yang memang Tuhan panggil. Amin. Matius 13 ayat 57. Waktu Yesus melayani di kota, di kampung halamannya, orang-orang di sana bilang, bukankah dia anak tukang kayu? Kita kenal saudara-saudaranya. Saudaranya juga mungkin, saya nggak tahu juga. Kita tahu lah siapa sih, kayak pendosa juga gitu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Can you imagine? Ada desain Tuhan di mana di kota itu ada orang yang harusnya sembuh dan kemudian continue with his life, menjalani hidupnya. Ada orang kusta yang harusnya sembuh. Ada orang buta yang harusnya bisa melihat dan mulai contribute to the community. Ada orang lumpuh yang harusnya mulai berjalan dan contribute. Tapi karena mereka collectively tidak percaya, tidak ada mujizat, tidak banyak mujizat yang bisa dilakukan di situ. Teman-teman lihat patternnya ya, bahwa penggenapan rancangan Tuhan atas hidup kita membutuhkan partisipasi dari kita. Itu nggak otomatis terjadi atas hidup kamu cuma karena kamu rajin gereja dan rajin pelayanan. Untuk bisa rancangan Tuhan terjadi, perlu partisipasi yang aktif dari setiap kita. Untuk kita bisa experience God design atau mengalami desainnya Tuhan yang udah Tuhan rencanakan di marketplace, di hidup kamu, di pelayanan kamu, di keluarga kamu, di rumah tangga kamu, itu perlu partisipasi dari kita. Jadi bukan cuma berjangkar, kita mesti tahu kita dipanggil Tuhan kemana. Poin kedua, kenapa anchor is critical sebagai background ya? Kenapa anchor is critical? Kedua, anchor is critical because storm is unavoidable. Karena badai itu tidak bisa dihindari. 1 Petrus 4 bilang kayak gini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran
Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. So, Petrus lagi bilang sama orang-orang percaya, kamu kalau udah sering komsel ya kayak saya gitu, kayak 20 tahun terakhir kamu komsel ya. Biasa, apa kabar? Biasa gitu kan. Biasalah, lagi kayak gini-gini aja. Petrus bilang, gini-gini ajanya tuh harusnya penuh dengan penderitaan dan problem dan challenges dan hardship. Dia lagi bilang bahwa kalau ada siksaan yang datang kepadamu, ada ujian, itu sesuatu yang biasa dengan kata lain. It's common buat orang Kristen tuh masuk ke badai. We need to have this perspective supaya kamu menghindari kita dengan upgrade iOS kamu, update your operating system dengan ini. Kamu menghadapi masalah di tempat kerja, di keluarga, di pelayanan, you have a bit different tools. Kamu jadi lebih, saya tidak kehilangan peace karena, hello problem, ya kan? Hai masalah, I know, karena Petrus sudah bilang juga, gak itu biasa. Punya masalah, punya challenges itu sesuatu yang biasa. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi di sini Petrus lagi bilang bahwa it's common buat kamu tuh masuk ke dalam ujian, buat kamu tuh masuk ke dalam storm, ke dalam badai. Teman-teman yang datang hari ini dengan kondisi badai gitu, baru badai satu stop, ada badai yang baru lagi. Pernah ada di season kayak gitu, baru yang ini stop, kita sendiri yang bikin badai gitu kan. Baru badai bikinan sendiri stop, badai bikinan orang gitu kan. Badai terus gitu kan. Hey, it's common. Jangan berpikir ini seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Ini biasa kalau kata Petrus gitu. Teman-teman tahu bahwa kalau kita berpikir ini old church lah. Old church itu bilangnya more konservatif atau traditional people. Biasanya bilang kalau dia banyak masalah imannya kurang gede gitu kan. Is that true? Apakah kamu ada masalah atau enggak ditentukan kualitas dan kuantitas iman kamu? Jawabannya enggak. Kalau kamu lihat di Alkitab sih jawabannya enggak ya. Karena Yusuf, cuma karena dia percaya Allah, cuma karena dia menyampaikan mimpinya, cuma karena dia menjaga integritas, bukan berarti dia bisa avoid family abuse dan fitnah-fitnah istri Potifar gitu. Bukan cuma karena dia setia, kemudian dia bisa menghindari storm of abuse dari saudara-saudaranya sendiri. Menghindari fitnah, menghindari dilupakan teman dan dikhianati teman. Dia gak bisa avoid. Those are unavoidable. Musa, cuma karena dia dipilih Tuhan, apakah dia bisa avoid Firaun? Gak bisa, dia berusaha avoid Firaun sampai Tuhan marahin dia. Akhirnya dia ke Firaun, udah 10 tulah dia berhasil keluar, dia gak bisa avoid, masih dikejar. Akhirnya Laut Merah terbuka, dia nyebrang. Apakah dia sudah avoid masalahnya dia? Surprise, dia nyebrang dengan masalah baru gitu ya, yang namanya bangsa Israel gitu kan ya, yang tiap hari ngeluh kerjaannya bersungut-sungut. Mendingan kami mati di Mesir, lebih predictable, lebih secure. We can predict sehari-hari ngapain. Di sini we cannot predict. Musa nggak bisa avoid stormnya dia. Yosua nggak bisa avoid Jericho, right? Dia nggak bisa kayak Tuhan bilang ini temboknya terlalu tinggi, tenang aja, kamu muterin aja, bisa puter kok lewat samping. Bisa nggak? I'm sure bisa gitu ya. Tapi no, that's not the thing. Ayub nggak bisa avoid disaster yang datang. Dan ada yang ketiga ada yang terakhir, yang kelima. Contoh kelima yang saya bahas hari ini adalah ada beberapa teenagers dari Ibrani yang nggak bisa avoid exile, dia nggak bisa avoid dibuang ke Babylon, dan dia nggak bisa avoid satu hal besar yang namanya perapian. So, saya bilang kayak gini, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, one thing that we need to think through adalah ini. Satu hal yang perlu kamu pegang. Waktu Yesus datang, waktu dia dijanjikan, waktu malaikat menyampaikan kepada para gembala yang ada di padang, mereka bilang Immanuel, betul? Immanuel yang adalah Allah menyertai. So, Tuhannya kita adalah Tuhan yang menyertai, bukan Tuhan yang menghindarkan atau Tuhan yang memudahkan. Very good. So, cuma karena ada Tuhan yang besar, bukan berarti Tuhan ini selalu menghindari kita dari perapian. Tapi, as we learn nanti, inilah Tuhan yang masuk ke perapian sama kita and take you out of the perapian. Amin. So, Immanuel,
Tuhan kita nggak pernah menjanjikan dia Tuhan yang memudahkan jalan kamu atau menghindarkan kamu dari problems atau membawa mujizatnya. Ketika kamu cukup beriman, boom, mujizatnya terjadi, kamu lepas dari masalah. No, yang dia janjikan adalah Tuhan yang selalu menyertai. So ini adalah beberapa background. Jadi storm is unavoidable. Badai dalam hidup kita itu tidak bisa di-avoid. Itu adalah sesuatu yang common kalau kata Petrus. Dan anchoring atau berjangkar membawa kita untuk mencapai destinasi kita. Balik ke this Hebrew Hardy Boys ini, Hebrew Boys ya. Hebrew Boys. Ada beberapa hal yang kita bisa baca dari Daniel 3 ayat 1 onwards. Saya bacain dulu. Pada suatu waktu Raja Nebukadnezar, ini the same king yang bawa mereka ke pembuangan, membuat sebuah patung emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Patung emas. Ia mendirikan di dataran Dura di provinsi Babel. Kemudian raja mengundang semua raja wilayah, gubernur, bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, semua kepala daerah untuk menghadiri upacara peresmian patung yang telah didirikannya itu. Gunting pita in short gitu ya. Dan kamu kalau baca ini sesuatu yang interesting karena di Daniel 2 dia sempat mimpi ada patung gitu ya di dalam mimpi dia. Patungnya itu kepalanya emas. Terus kata Daniel, oh ini Anda gitu ya. Anda Raja Babylon, Anda emas makin lama dan akan ada kerajaan-kerajaan lain gitu ya. Dan lain sebagainya. Kamu bisa baca sendiri Daniel 2. Setelah dengar mimpi itu dia terinspirasi dan dia bikin beneran patung emas dia gitu ya. Di Daniel 3 ayat 1. Dan kemudian apa yang terjadi di Daniel 3 ayat berikutnya ayat 4. Berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkannya kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita ini ada bentara, orang yang official ya bisa dibilang ya, orang yang pejabat ini bilang kalau yang waktu bunyi dan gak nyembah akan dibuang. Saya skip karena agak panjang, kamu bisa baca sendiri. Ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi singkat cerita di ayat-ayat sebelumnya, Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibilang kamu harus nyembah, they reject. Mereka bilang enggak, kami enggak akan menyembah. Kemudian orang-orang Kasdim yang ngerasa, wah ini kesempatan emas nih, bisa kita sikut nih 3 lumayan gitu kan. Karena kalau kamu baca di Daniel 1, Daniel 2 actually, di akhir Daniel 2, Sadrak, Mesak, Abednego diberi jabatan yang lumayan spesial. Karena apa yang Tuhan singkapkan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, praying friends, waktu Nebukadnezar punya mimpi. Mereka udah jadi pejabat shortly, dan ini ada kesempatan buat orang-orang di situ. Wah, kesempatan nih. Kalau 3 orang ini digeser gitu ya, kita bisa langsung naik. So mereka bilang Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengindahkan titah Tuanku. Some people akan nanya gitu, Daniel kemana gitu kan ya. Ada beberapa interpretasi, ada yang bilang Daniel itu, kalau kamu baca di Daniel 2, dia ditempatkan di istana raja, bukan jadi pemerintah daerah. Jadi mungkin dia tidak ada di situ. Atau Daniel is too powerful. Orang-orang ini kalau gibah kira-kira gitu, ngerti nggak? Kalau fitnah kira-kira, jangan yang ketinggian gitu ya. Ntar malah kena balik gitu. Jadi yang Sadrak, Mesak, Abednego-nya aja, yang Danielnya jangan di otak-atik gitu ya. Meskipun Daniel juga we're sure tidak akan nyembah kepada patung ini. Daniel 3 ayat 13. Sesudah Nebukadnezar mendengar, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Let's take a pause here. Dan kalau kamu lihat ayat ini, mudah gak sih jadi Sadrak, Mesak, Abednego kalau bilang, enggak, saya gak mau nyembah, kalau cuma ngomong sama official atau ngomong sama pejabat? Easier lah ya. Kebayang ya, ini udah dibawa ke depan Nebukadnezar. Long story short, kalau kamu nggak tahu Nebukadnezar, dia raja yang waktu dia nyerang Israel, dia bunuh king di depan anaknya gitu. Dia bunuh anaknya raja Israel di depan raja Israel. Habis itu dicongkel matanya si raja Israel, supaya hal terakhir yang dilihat sama raja Israel adalah anaknya yang mati disiksa. That's scary, that scary guy.
orang sebengis itu, dan kemudian mereka dibawa ke depan Nebukadnezar, dan kemudian Nebukadnezar nanya langsung kepada mereka, apakah benar Sadrak Mesak Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? What would we say? Enggak om, salah denger gitu ya. Enggak, maksud saya jangan di jam saya doa. Kalau di luar jam saya doa ya saya, meskipun saya nyembah hati saya tetap ke Tuhan. Maksudnya dia bisa jawab gitu kan? Bener gak sih? Dia bisa, oh iya, ini ya apa, kompromi dikit lah ya daripada mati gitu kan. Tuhan juga tahu saya tuh rencana Tuhan loh jadi pejabat di Babel. Campur tangan Tuhan. Masa gara-gara ini saya mati? Saya tahu Tuhan pasti maunya saya survive dengan hikmat, gitu kan ya. Oke, saya nyembah tapi hati saya tetap ke Tuhan. They can make many justification. Mereka bisa buat banyak alasan untuk tunduk dan ngalah this one. Tapi again, kalau teman-teman ingat minggu lalu, anti drifting adalah orang-orang yang membedakan. Kita yang bisa membedakan antara esensi dan yang aksesoris. Di mereka tahu ini esensi. Kalau gue nyembah sama patung ini, that's done. Semua iman yang gue bangun, ini adalah langkah pertama. Mungkin habis itu gue masih bisa baca Taurat, but it will not be the same. This is one thing that I shouldn't drift. Mereka udah tahu dari awal. Ayat 16 jawaban mereka, guys. These teenagers. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Anjay, can you imagine kayak ditanya sama raja yang sebengis itu, it's none of your business. Lu gak bakal ngerti juga kalau gue jelasin. Pokoknya gue gak mau gitu kan. Kayak kelihatan karakteristik teenagers ya. Pokoknya lu gak ngerti lah. Pokoknya kita gak mau gitu kan. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya mau kasih teman-teman berpikir sedikit level iman yang kita sering dengar sama level iman yang ini. It's a bit different. Level iman yang kita sering dengar, pernah dengar ada kayak kamu datang ke parkiran mall besar, sebutlah Taman Tengah gitu ya. Pokoknya mallnya gede gitu, parkirnya susah gitu ya. Terus di Taman Tengah itu, di mall Taman Tengah, kamu nyari parkir susah, terus kamu berdoa, saya pasti dapat nih dalam nama Yesus, saya dapat, ini iman saya, pasti saya dapat dekat pintu gitu kan ya. Terus kamu dapat dan kamu berpikir, wow, iman saya lagi besar sehingga saya dapat tempat parkir di sini. Kamu berpikir bahwa with the quantity the quantity of faith, dengan kuantitas iman, doa yang terus-terusan doa dari ambil tiket terus doa, saya pasti dapat. Ngomong terus sampai beneran dapat dan bilang, see, the quantity of my faith berbuah parkiran yang sangat dekat ke pintu T63 ini gitu. Kayak kamu berpikir bahwa dengan kuantitas iman yang besar kita bisa mengendalikan kehendak Tuhan? Atau di lain cerita, ini cerita saya sendiri, kita berpikir bahwa kualitas iman kita bisa mengendalikan Tuhan. Sebagai contoh, penerbangan Jakarta Pekanbaru, waktu itu ada turbulence yang luar biasa besar. Saya naik salah satu maskapai yang paling premium. Entah kenapa pilotnya sangat nyantai, kayak biasa gitu. I'm sure itu gak biasa karena 30-40% orang udah mulai baca doa. So I'm sure itu gak biasa gitu ya. Turbulence parah banget. Terus saya berpikir, saya senang. Saya sempat panik, tapi kemudian saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya berpikir, oh I'm sure Tuhan punya rencana besar buat pelayanan saya. Masa saya dibiarkan selesai di usia semuda ini cuma karena pesawat? Gak mungkin. Itu the quality of faith. Bener ya? Oh ini hidup saya kan buat Tuhan. Saya kan pelayanan. Masa Tuhan izinkan saya selesai di sini? I'm sure enggak. Gitu. Saya lumayan mencari justifikasi supaya gak terlalu keringat dingin gitu ya. Anyway, as you know, nothing happen, puji Tuhan. Pilotnya kayak biasa aja. Oke, kita sudah sampai gitu ya. My story, cerita saya adalah, don't ever think cuma karena quantity of faith atau quality of faith, karena kamu berpikir, saya kan lagi jalanin rencana Tuhan. Masa Tuhan izinkan terjadi? Nggak mungkin lah. Pernah punya faith yang kayak gitu? Ini yang saya kerjain jelas-jelas panggilan Tuhan loh. Gak mungkin lah Tuhan gagalin lah.
Quality of faith atau quantity of faith. Saya pasti punya mobil itu, saya pasti punya mobil itu, saya pasti masuk sekolah itu, saya pasti masuk sekolah itu, bisnis saya pasti jalan, bisnis saya pasti jalan. Not the quantity, nor the quantity atau the quality. Dua-duanya bukan itu yang di-highlight sama Sadrak, Mesak, Abednego. They don't know, they don't pretend to know Tuhan mau ngapain. Iman mereka bilang, kami gak akan nyembah. Kalau Allah yang kami worship sanggup, dia akan melepaskan kami dari dalam api perapian dan juga dari tanganmu. Tapi even if it's not, mereka nggak berusaha mengontrol Tuhan dengan faith-nya mereka. Mereka nggak bilang, mereka nggak kayak masuk perapian, ini saatnya gue jadi berkat nih, ini pasti nih gue jadi martir nih, pasti habis itu bertobat satu kerajaan. Mereka nggak punya quantity of faith yang super optimistic, happy kayak gitu. Mereka nggak punya quality of faith yang bilang kayak, oh saya kan jadi pejabat nih rancangan Tuhan, saya nggak pernah minta, pasti Tuhan akan melepaskan saya dari sini gitu kan. Enggak, mereka nggak kayak gitu. Mereka bilang bahwa saya nggak tahu, kami nggak tahu Tuhan menyelamatkan atau enggak. Satu, kami tahu Tuhan sanggup, tapi kalau enggak pun hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. My point adalah, kepercayaan kita sama Tuhan harusnya tidak berdasarkan sama informasi yang kita punya atau kepada mimpi yang kita pengen. Iman kita tidak didasarkan pada rancangan kita atau apa yang kita pengen atau apa yang kita pikir Tuhan mau. Our faith, iman kita dasarnya cuma satu, cuma Tuhan. Mereka punya iman kepada Tuhannya, bukan kepada apa yang mereka punya, apa yang mereka kuasai atau apa yang mereka bisa. Mereka gak build iman mereka dari apa yang mereka punya. Mereka build iman mereka berdasarkan karakternya Tuhan. This is what we need. So iman kamu untuk berhasil di marketplace, iman kamu untuk membangun rumah tangga, iman kamu untuk membangun keluarga, iman kamu untuk punya pekerjaan baru, iman kamu untuk menyelesaikan studi dengan baik tidak didasarkan pada skill dan gift kamu, tapi didasarkan pada karakternya Tuhan. Karena rancangan kamu bisa ketabrak pintu terus geser, tapi rancangan Tuhan tetap akan terjadi. Dan kita gak pernah tahu rancangan Tuhan sepenuhnya. So anti-drift pertama, diperlukan 3 hal kalau saya lihat di sini. This is the first principle. Diperlukan 1, komitmen ya. Jadi dari awal, kalau kamu lihat komitmen ini mengerikan, karena kalau kita baca Daniel 1 sampai Daniel 6, I suggest you to do that this month. Daniel 1 sampai Daniel 6. Kalau teman-teman lihat semua challenge yang datang ke mereka, itu mempersiapkan mereka untuk challenge berikutnya yang lebih susah. Challenge pertama cuma jangan makan makanan raja. Come on. Ya gue lagi intermittent fasting juga gitu kan ya. Kayak pas nih gue cuma lagi jaga badan, jadi gue makannya sayur doang. Ada panggilan dari Ivan Haliman untuk doa dan untuk puasa Daniel. Exactly, emang gue butuh makan sayur doang gitu ya. Kolesterol gue memang tinggi gitu. Kayak the first one is easy, gak makan makanan raja. Step berikutnya mengartikan mimpi. Step berikutnya perapian. Step berikutnya rajanya jadi binatang. Step berikutnya Lions Den, gua singa. So kalau kamu lihat setiap challenge yang datang, semakin mereka membuktikan atau memberikan komitmen bahwa mereka nggak anti drift, guess what? Tuhan siapkan challenge lebih besar habis itu. Ya teman-teman yang berdoa, baru gue selesai badai ini gitu kan ya. Yeah, proven, good kata Tuhan. No bigger storm will come. That's what happened di kehidupan mereka. Bigger temptation will come. Godaan yang lebih besar, sakit hati yang lebih parah, opportunity kepahitan lebih besar akan muncul. Because you shown that your faith has the endurance and the strength to go through it. Jadi diperlukan komitmen dari awal. Dari hal yang paling kecil, dari hal di meja raja itu perlu komitmen. Perlu keberanian, saya udah sampaikan tadi, sampai di depan mukanya orang yang super bengis ini dan bilang kayak, no, I will not bow to you. Dan keteguhan hati untuk tidak kompromi. Gampang ngomong sama raja, enggak, pokoknya gue gak mau. Saya tidak akan menyembah Tuanku Raja. Sorry, not me gitu ya. It's one thing. It's another thing waktu lu udah dibawa ke dekat perapian gitu kan. Sorry, topan gitu ya. Tadi maksud saya bukan gitu Pak. Gitu kan. Perlu keteguhan hati sampai in the
di depan temptation-nya, sampai di depan hardship-nya, you still say no. Perlu keteguhan hati untuk tidak kompromi. Bukan cuma keberanian dan komitmen, tapi keteguhan hati. Consistency, no, I will not do that. Masih oke sampai sini? Lanjut ya. Ayat 19. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak Mesak Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. 7 always symbolize perfect. Jadi ini kayak udah maksimum, panas maksimum dari furnace-nya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat, strongest dari tentaranya, pay attention. Beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak Mesak Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Hey, untuk sebuah kerajaan yang strength point-nya adalah army atau pasukannya, yang paling berharga buat kerajaan tersebut adalah si strong people, benar gak? Jenderal-jenderal yang kuat yang paling jago berantem ini udah paling keren gitu kan. Ini kayak Five Tiger generalnya dia gitu kan. If you know, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kayak jenderal-jenderal ini udah yang paling kuat, paling pilihan, udah paling elit gitu. Ini yang harusnya yang mereka suruh lempar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan orang-orang yang mengangkat mereka itu mati karena terbakar. So one point yang Alkitab mau ajarin di sini ke teman-teman dan ke saya adalah there is no one king or one god, G kecil, yang punya power untuk save you completely. Kita capek-capek hidup mengejar Tuhan. Tuhannya beda-beda. T kecil ya, Tuhannya beda-beda. Ada yang mengejar Tuhan popularitas, ada yang mengejar Tuhan kesuksesan. Kalau saya sampai ke X penghasilan saya per bulan, I'm done. Ya kita mulai menyembah dan mengejar gitu kan ya. Kalau ada yang mengejar Tuhan apalagi relational, ada yang mengejar Tuhan pencapaian, ada yang mengejar banyak-banyak Tuhan kecil, kenikmatan atau pleasure, banyak Tuhan kecil yang kita tunduk secara tidak sadar dan mulai kita sembah. Atau bahkan lebih jauh, ada banyak raja-raja, R kecil, raja-raja yang kita kayak, oh this guy, kalau saya udah kerja sama dia aman, pasti dijagain semuanya. Pernah berpikir kayak gitu? Atau orang tua kamu berpikir kayak gitu? Kalau saya udah masuk ke situ, kalau saya udah kerja sama dia, kalau saya udah jadi kalau dia udah jadi backingan saya, udah deh anak cucu lu pasti aman gitu. Pernah gak sih? Ada suka mikir kayak gitu kan? Ada konglomerat gitu ya. Oh kalau udah dipercaya sama dia udah deh tenang, hidup lu tenang. You know what? Alkitab lagi ngajarin there is no one God, G kecil. Tidak ada Tuhan kecil atau raja kecil yang bisa ngelindungin kamu. Seperfect Tuhannya 3 orang ini. Tuhannya 3 orang ini melindungi mereka completely. Tapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke perapian yang menyala-nyala dengan terikat. So yang pertama, poin saya, prinsip yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah iman dan ketaatan membantu kita survive dalam situasi di mana orang lain tidak survive. Tadi poinnya adalah tidak ada Tuhan kecil atau Allah lain yang bisa melindungi kamu perfectly. Apalagi jagain peace kamu, nggak ada. Nikmat sebentar, peace-nya hilang. Senang sebentar, bangga sebentar, peace-nya hilang, joy-nya hilang. Kalau kamu kayak saya sudah beberapa kali mungkin menyembah Tuhan lain, don't you feel that? Kayak punya fulfillment-nya sebentar, habis itu hilang. Gak pernah ada lasting peace, gak pernah ada lasting joy, because not supposed to be there. Mereka gak bisa memberikan itu. Tapi selain itu, iman dan ketaatan membantu kita survive dalam situasi di mana orang lain tidak. Pernah ada di antara kamu yang pernah melalui lembah yang begitu dalam, sampai orang datang ke lu dan bilang, kok lu bisa gak gila sih lewatin itu? Pernah dengar cerita orang-orang yang kayak gitu? How come you are still faithful to God? Kok bisa lu gak nyalahin Tuhan? Kok bisa lu gak sedikit pun mempertanyakan Tuhan? You know what? Kalau teman-teman punya iman yang anti-driftnya kayak Sadrak, Mesak, Abednego, pernah gak di end point in your life kalau lu berpikir balik, gila ya, waktu itu gue kuat juga ya, cuma nangis di parkiran tapi gak sampai aneh-aneh gitu kan, kayak puji Tuhan gitu kan ya. Kok gue kuat juga ya,
Kok waktu itu gue broken banget tapi gue gak sampai ninggalin Tuhan. Kok gue broken banget tapi gue gak meneruskan my suicidal thought. Kok gue broken banget tapi gue gak sampai menghujat Tuhan dan meninggalkan Tuhan gue. You know what? That's anti-drift. Karena iman yang kuat, iman yang berjangkar membantu kamu survive di situasi di mana orang lain mungkin sudah gak survive. Kok bisa ya ditipu 90% gitu. Kalau ditipu kan ya 10-20% gitu ya. Ini ditipu 90% dari apa yang lu punya kan kayak, how come I can survive this? Ini jawabannya adalah karena iman dan ketaatan. Anchoring in God akan membuat kamu survive di situasi di mana orang lain tidak. Kalau ke belakang bisa jadi kesaksian buat kamu. Ke depan saya mau kasih tahu kamu bahwa iman dan ketaatan pastikan kita nggak anti drift dan you will survive. Kamu nggak tahu di depan ada perapian kayak apa, but you will survive. Meskipun orang lain nggak survive, nggak matters. Iya ada orang lain yang kayak gitu juga udah stres gitu, not me, because I have God. Amin. So itu yang kedua, anti drift. Iman dan ketaatan membantu kita survive dalam situasi di mana orang lain mungkin nggak survive. Lanjut. Prinsip ketiga atau prinsip terakhir. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti Son of God. It should give you chill dengan baca ayat ini. How come yang kita lempar 3 tapi kok ada 4? Di terjemahan lain di kitab Ibrani, bahasa Ibrani maksud saya, di terjemahan lain atau di tafsiran lain, tafsiran rabi-rabi lain ada ditulis bahwa bukan cuma raja melihat 4 orang, mereka mendengar nyanyian dari ketiga orang itu. So can you see how crazy that was? Kayak si raja ini yang tadinya bukankah kita lempar 3, kenapa ada 4? Prinsip ketiga, kesaksian akan Kristus lebih kuat diberitakan dalam perapian daripada puncak pencapaian. Saya mau bilang kayak gini, waktu kapan kita berpikir, kalau kamu udah cukup ke brainwash kayak saya, kita berpikir saya harus jadi saksi buat dunia. Oke, fine. Caranya gimana? Saya harus jadi garam dan terang. Jadi garam dan terang artinya apa? Oh, artinya saya harus sukses di marketplace. Saya harus punya dampak di luar sana. Saya harus bikin bisnis yang sustainable, green, dan punya charity yang sangat baik. Saya harus punya cukup bisnis saya memberi makan banyak orang gitu ya. Kita mendefinisikan kesuksesan hidup kita bisa jadi kesaksian kalau kita punya dampak. Kalau kamu ke brainwash kayak saya, kita berpikir hanya itu. Iya benar. That's nggak ada yang salah dengan itu. Tuhan akan bawa kamu naik dan kamu jadi berkat dan bisa mempermuliakan Tuhan, and that's good. But that's not the only thing. Untuk menjadi berkat kadang-kadang kamu perlu masuk perapian. Nebukadnezar nggak melihat Son of God waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego being excellent doing what they supposed to do. Wah, kamu pinter banget, anak Yesus ya? Nggak kayak gitu. Nebukadnezar nggak gitu ya. Kapan dia lihat Yesus? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk perapian. Then he sees Jesus. Amin. He sees Jesus because beberapa tafsiran, tapi what I believe ini Kristofani artinya ada beberapa titik space and time di perjanjian lama di mana manifestasi Allah sebagai manusia yaitu Yesus muncul. Ini salah satunya I think adalah Kristofani di mana Yesus hadir. Yesus ada dan kelihatan di masa itu sama raja yang paling bengis sekalipun. So, saya bisa bilang kesaksian kamu akan Kristus biasanya lebih kuat diberitakan dalam perapian daripada puncak pencapaian. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Udah mulai ragu-ragu gitu kan. Biasa aja lah gitu kayak. Nggak usah terlalu gimana banget gitu kan. You know? Siapa yang mau jadi berkat buat orang lain? Wah, tadinya kan angkat tangannya semangat ya. Siapa yang mau jadi berkat buat orang lain? Amin gitu. Wait. Kalau itu artinya saya harus masuk perapian, entar dulu gitu ya. Maybe we should be careful. Karena sering kali kesaksian akan Kristus tuh jauh lebih kuat diberitakan dari dalam perapian daripada puncak pencapaian. Sorry. Kalau lu masuk gitu ya, terus naik kerja gitu ya. Masuk kerja dari level paling bawah, dari grade 1 naik sampai grade 60 gitu ya. Dalam 5 tahun gitu ya. Pertanyaan saya, so what? Bukankah di luar sana banyak yang bisa melakukan itu?
Bukankah that's a common grace dari Tuhan? Bahwa setiap yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kamu menabur kerja keras, kamu akan menuai hasilnya. Gitu ya. The thing is, puncak pencapaian mungkin bisa jadi kesaksian buat Tuhan, tapi seringkali perapian itu adalah kesaksian orang melihat Yesus tuh biasa dilihat dalam perapian, bukan dari pencapaian. Very good. So I pray kita punya mindset ini, bahwa kalau kamu masuk dalam perapian, kalau kamu punya kesaksian, kalau kamu punya sesuatu yang harus dibantu doa di dalam komsel, it's something yang common. Harusnya yang gak common tuh, wait, kok gue ditanya mau didoain apa, gak ada ya, gitu ya. Apakah saya sudah drifting sehingga tidak ada yang perlu didoakan, gitu kan ya. Karena kalau saya tidak drifting, pasti ada sesuatu yang saya perlu my praying friends to pray for me. Amin. Benar gak sih? Karena selalu saya ada pergumulan, baik pergumulan diri sendiri, pergumulan sekitar yang I need you guys to pray for me, kata Daniel di Daniel 2. Saya perlu Sadrak, Mesak, Abednego, let's pray together. Apa yang Tuhan perlu kasih tahu sama kita. So, saya bisa bilang bahwa kesaksian akan Kristus lebih kuat dalam perapian daripada puncak pencapaian. Saya akan selesaikan pasal ini. Daniel 3 ayat 26. Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Para wakil raja, penguasa, bupati, dan menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kalau kita time travel balik ke waktu itu, Allahnya bangsa Israel selalu dikenal sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang mereka dengar, itu yang mereka tahu, itu yang mereka baca. Betul? Betul? Yang mereka tahu, yang mereka pernah dengar nih Allahnya Israel nih, Allahnya Musa. Benar gak? Yang membawa keluar dari Firaun, Allahnya Yosua yang merubuhkan Yeriko. Ini adalah Allahnya Abraham. Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. This is one God. Kalau mereka mau nggak tahu namanya, nggak boleh sebut namanya, mereka bilang ini Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Until one point, ketika 3 boys keluar dari perapian, dan this great king, raja yang besar ini bilang ini Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman tahu, kalau yang sebelumnya cuma apa yang didengar, sebelumnya cuma apa yang ditahu, saya tahu Tuhan dari reputasinya. Ini Tuhannya Om Marsudi, ini Tuhannya popo saya, ini Tuhannya mama saya, Tuhan yang bisa menjawab segala sesuatu. Waktu Tuhan mengizinkan mereka masuk perapian, raja pun yang melihat bilang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan mengizinkan mereka masuk perapian. Saya bisa bilang Tuhan mengizinkan mereka masuk perapian. No, Tuhan gak mendesain perapian buat Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan gak bisikin Nebukadnezar untuk bangun perapian. I'm sure itu ada di sana karena dosa dan kedegilan hati manusia. Kayak kita, kayak kamu dan saya, kita mungkin lebih relate sama Nebukadnezar daripada sama Sadrak, Mesak, Abednego. What I'm saying adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk anti-drift meskipun di tengah perapian, then people around them, termasuk yang paling jahat dan paling bengis, bilang ini adalah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin up to that point, kalau kamu pikir-pikir ya, kalau saya pikir-pikir, mungkin up to that point Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub mulai turun reputasinya. Yerusalem udah jatuh, bener gak? Israel, Yehuda sudah berantakan, sudah kalah sama raja baru ini, sama raja yang berkuasa ini yang namanya Nebukadnezar. Udah diambil bahkan orang-orang terbaiknya untuk kerja di istana, diasimilasi. Udah kalah gitu. Allah Abraham yang itu, yang udah nggak ada tuh Israelnya sekarang. Mungkin saat itu kondisinya kayak gitu. Waktu Allah mengizinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke api, there's a new relevansi yang Tuhan berikan ke orang-orang di sana. This is the same God. Ini same God yang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Masih relevan. It's the same God yang bikin 3 orang ini lepas nyanyi-nyanyi dan jalan-jalan di tengah perapian. So it's all
connected together untuk menyatakan rencana Tuhan. Saya bisa bilang kayak gini. I'm quite sure kalaupun Sadrak, Mesak dan Abednego memilih untuk drift, I'm quite sure Tuhan akan menunjukkan cara lain ke Nebukadnezar bahwa dia Allah yang hidup. I mean, He's the creator. Tapi bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego memilih berpartisipasi dengan anti-drifting, itu adalah sebuah privilege buat mereka. So I hope this same message buat kamu dan saya. Setiap kali kita anti-drift, setiap kali dunia bilang, you should do this, you should do that, everyone does that. Kenapa kamu beda sendiri? Don't be a stick out, thumb gitu ya. Don't be a sore thumb gitu yang kayak, kenapa lu sendiri sih jadi squeaky wheel, bawel banget. Udahlah ikut aja. Those are the moments yang kamu bisa bilang, no, I will not drift. Saya tahu Tuhan saya siapa. Saya nggak tahu outputnya apa. Mungkin saya nggak promosi. Mungkin bisnis ini nggak jalan kalau saya nggak ngelakuin itu. But know this, I will still not bow to your little gods. Amin. Amin. Ayat 30 dibilang, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Oh, kita senang banget ya sama Raja memberikan kedudukan tinggi di Sadrak kepada mereka. Kedudukannya naik lagi, promote lagi di wilayah Babel. We love ayat 30. Can we live through ayat 1 sampai ayat 29 do? Anti-drifting 29 ayat sampai ke ayat 30. Pesan saya adalah, do we know Daniel punya gift apa? We do. Di Daniel 1 ditulis, dia mengartikan mimpi dan punya vision. Pertanyaan saya berikutnya, do we know skillnya Sadrak, Mesak, Abednego apa? We don't know. Because it doesn't matter. Karena gak penting mereka skillful apa enggak. Yang lebih penting dari skill adalah storiesnya mereka. Yang lebih penting dari skill mereka, kepandaian mereka, lebih penting dari kapabilitas, lebih penting dari kemampuan mereka adalah ketaatan mereka. Guess what? Di Ibrani 11 waktu ada Hall of Fame dari iman-iman, tokoh-tokoh di perjanjian lama, gak pernah disebut Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah menjadi penguasa Babel selama 15 tahun dari tahun sekian sampai sekian. It doesn't matter. Gak penting. Dia yang sudah dalam 3 tahun promosi yang paling cepat. Who cares? Di Ibrani 11 sampai 13 yang ditulis Sadrak, Mesak, Abednego yang meskipun masuk dalam perapian, the story is more important than the skills. Saya bisa bilang sama teman-teman di sini, kamu mungkin ngerasa kamu gak punya skill yang lebih oke dari teman-teman yang lain. Kamu gak punya gift yang sebesar teman-teman yang lain, and it does not matter. What matters is our obedience. Anti-drifting kita lebih matters. Saya mau tutup dengan Allahnya Hebrew Boys. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelumnya cuma tahu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Abraham, Allah Musa. Saya mau bilang bahwa bukankah firman ini atau firman Tuhan atau kabar baik hari ini buat kamu yang ada di keluarga yang tidak ideal. Keluarga kamu kok kayaknya lebih broken dari yang lain dan ini lebih berat gitu ya. Kenapa saya sandwich gitu? Teman-teman saya nggak sandwich dan they live their life happily. Kenapa keluarga saya broken home? Yang lain enggak. Kan saya jadi curigaan. Kan saya jadi nggak bisa percaya orang. Kan saya jadi selalu punya fight sama papa saya, sama mama saya. If you are from the broken home family, do you know that your God is the same God sama Tuhan Yusuf? Yang juga datang dari broken home. Well, at least siblings lu gak buang lu ke sumur gitu kan. Bener gak? At least your siblings gak berusaha ngebunuh lu dan berusaha bilang lu mati ke orang tua lu gitu. Hey, the same God Yusuf, mungkin same God desain kamu di keluarga yang berantakan, and that's okay. Karena Tuhan mau tunjukin bahwa Tuhan bisa ngeridim satu family yang berantakan melalui satu orang yang taat di sana. Amin. Saya mau bilang sama kamu yang ada di pekerjaan yang gak ideal. Kerjaan gue kok gini? Kok yang gue lakukan kayak gak pernah dihargai, gak pernah di-appreciate dan gak meaningful buat orang-orang di sekitar gue. Tapi gue tahu Tuhan yang nempatin gue di sini. Why? If that is your question, perhaps Tuhan desain kamu ada di situ. Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mendesain Nuh. Waktu Nuh bikin kerja bertahun-tahun, everyone bilang kayak, lu gila. What you do is meaningless. What you do is worthless. Apa yang kamu lakukan gak valuable. Tapi dia cuma memilih untuk taat. Bukankah artinya the same God yang ada buat Nuh adalah same God yang nempatin kamu di kerjaan kamu sekarang? So even if you think gak ada yang perhatiin, even if you think
kreditnya sedikit. Even if you think ini gak meaningful, asal kamu lakukan dengan setia, you'll never know kapan Tuhan akan pakai kamu. Amin. Kamu yang ada di gereja yang gak ideal, don't you think, atau di pelayanan yang gak ideal, don't you think that's God's design? Waktu Samuel dipanggil, dia ada di lingkungan yang tidak ideal. Institusi yang ada di tempat dia berada adalah institusi yang korup, di mana Imam Eli membiarkan anak-anaknya ngambil persembahan. Dia ada dari institusi yang korup. Dia ada di tengah-tengah situ by design. Tuhan yang mendesain, Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang kasih assignment, Tuhan yang kasih calling, Tuhan yang kasih gift. Dia ada di tengah situ, di tempat yang gak ideal. Tuhan tahu itu gak ideal. That's exactly kenapa Tuhan taruh dia di situ, supaya ketaatan dia bring a new voice of prophetic voice buat bangsa Israel. Plus, kamu yang ada di tubuh atau kejiwaan yang gak ideal, don't you think that's by design? Kok saya sakit-sakitan? Kok saya secara kejiwaan tidak punya kapasitas emosional yang sama seperti orang lain? Kok saya yang banyak keterbatasannya secara fisik? Kok saya cepat capek? Kok saya punya penyakit turunan yang harusnya kalau saya gak punya ini, I can achieve more? Don't you think that's by design? Bukankah Tuhan yang sama yang menempatkan kamu di situ adalah Tuhan yang sama yang memanggil Paulus? Di mana Paulus sudah 3 kali berdoa supaya duri dalam daging dia, supaya kelemahan, we'll never know, kelemahan fisik atau kelemahan emosional atau kelemahan lain, spiritual dan lain sebagainya. Tapi 3 kali dibilang apa? Paulus meminta utusan Tuhan itu diambil, tapi Tuhan bilang, bukankah kasih karuniaku cukup bagimu? Some interpretation bilang Paulus punya many things di kepalanya, dia cuma bisa nulis. Waktu dia public speaking dia mungkin gak sebagus Apollos dan lain sebagainya. We'll never know apa yang menjadi kegundahan hatinya Paulus. Tapi Tuhan bilang, hey, it's not ideal, and I know, of course he knows, but that's by design. Bukankah keadaan kita yang tidak ideal itu? Gimana kalau kamu pakai kacamata yang baru, bahwa keadaan kamu yang gak ideal, keluarga kamu yang gak ideal, finansial kamu yang gak ideal, relational kamu yang gak ideal, tubuh kamu yang gak ideal, that's by design. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ada specific assignment, ada specific agenda yang Tuhan mau lakukan melalui kamu. Amin. Saya boleh panggil teman-teman present worship ke depan. So, again, I'm gonna close with this. Penggenapan rancangan Tuhan gak bergantung dari kemampuan dan kapabilitas kamu. Saya ketinggalan nih. Kalau teman-teman saya udah 2-3 tahun belajar lebih banyak, you know what, Tuhan bisa menebus 2-3 tahun dalam beberapa minggu. It's easy buat dia memberikan percepatan buat kamu. Yang sulit adalah ketaatan. Amin. Yang sulit adalah how can we anti-drift di tengah generasi, di tengah dunia yang always drifting. Selalu punya justifikasi untuk dosa baru, selalu punya alasan untuk menjauh dari Tuhan, selalu punya value baru untuk dikejar, selalu punya God kecil untuk disembah, selalu punya king kecil untuk dikejar. So I pray setiap kita, me included, bisa balik ke ketaatan yang benar, bisa tahu bahwa purpose kita apa sih. Kalau kita hari ini di tengah badai, kita hari ini di tengah drifting, we should know bahwa we should get somewhere. Dan to get there, we need God and we need to be obedience. Okay?